Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Afarizi dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 314020000289. Di sini saya akan menjelaskan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum. Pengertian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun yang harus didebit atau dikredit beserta jumlah nominalnya masing-masing. Jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Fungsi jurnal. Fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Jurnal juga berfungsi untuk meminimalisirkan kesalahan pencatatan dalam buku besar jika transaksi dicatat secara langsung ke buku besar. Fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Dan terakhir, fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan. Buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Fungsi buku besar. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang terakhir, untuk alat peringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Dan yang terakhir, neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Fungsi neraca saldo. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun, keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang akan saya buat dalam jurnal umum buku besar neraca saldo. Berikut ada transaksi-transaksinya. Pak Zaki mendirikan usaha servis HP dengan nama Worth It pada tanggal 1 Juni 2009. Berikut transaksi-transaksi usaha Pak Zaki selama bulan Juni 2009. 2 Juni, Pak Zaki menginvestasikan harta pribadinya berupa uang tunai sebesar 55 juta ke dalam perusahaan. Tanggal 3 Juni, membeli peralatan sebesar 12 juta dan biaya pengiriman sebesar 100.000 yang akan dibayar kemudian. Pada tanggal 4 Juni, membeli perlengkapan sebesar 6 juta secara tunai. Tanggal 6 Juni, menyelesaikan pekerjaan dari pelanggan dan diterima 8.750.000 secara tunai. Tanggal 10 Juni, melunasi transaksi tanggal 3. Tanggal 13 Juni, dikirimkan faktur kepada pelanggan atas jasa yang telah dilakukan sebesar 6.500.000. 19 Juni, membayar gaji 2 karyawan masing-masing sebesar 1.500.000.
21 Juni membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.050.000 secara tunai. 24 Juni menyewa sebuah kantor selama 1 tahun sebesar 8.250.000. 27 Juni diterima pelunasan dari pelanggan atas transaksi tanggal 13. 28 Juni menyelesaikan jasa servis dari pelanggan sebesar 12 juta. Diterima kas sebesar 6.500.000, sisanya disepakati wesel tagih berbunga 5% yang akan jatuh tempo 60 hari. Dan 30 Juni pelengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Itu adalah beberapa transaksi dari perusahaan Pak Zaki, yaitu perusahaan Worth It. Daftar akun yang digunakan untuk perusahaan Worth It. Kode akun 100 untuk kas, 101 piutang usaha, 102 piutang wesel, 103 perlengkapan, 104 sewa dibayar di muka, 105 peralatan, 201 utang usaha, 301 modal zaki, 401 pendapatan usaha, 501 biaya gaji, 502 biaya perlengkapan, 503 biaya listrik, air, dan telepon. Jika Anda ingin menggunakan beban sebagai pengganti biaya, itu sama saja ya. Mau biaya gaji, beban gaji, biaya perlengkapan, beban perlengkapan, biaya listrik, air, dan telepon, ataupun beban listrik, air, dan telepon. Biaya dan beban itu sama saja. Sini jurnal umumnya. Pada tanggal 2, kas bertambah di debit sebesar 55 juta. Modal bertambah di kredit sebesar 55 juta. Pada tanggal 3, peralatan bertambah di debit sebesar 12.100.000. Utang usaha bertambah di kredit sebesar 12.100.000. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 6 juta. Kas berkurang di kredit sebesar 6 juta. Pada tanggal 6, kas bertambah di debit sebesar 8.750.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 8.750.000. Pada tanggal 10, utang usaha berkurang di debit sebesar 12.100.000 dan kas berkurang di kredit 12.100.000. Pada tanggal 13, piutang usaha bertambah di debit sebesar 6.500.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 19, biaya gaji bertambah di debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 21, biaya listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar 1.050.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.050.000. Pada tanggal 24, sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 8.250.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 8.250.000. Pada tanggal 27, kas bertambah di debit sebesar 6.500.000 dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 28, kas bertambah di debit sebesar 6.500.000, piutang wesel bertambah di debit sebesar 5.500.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 12 juta. Pada tanggal 30, biaya perlengkapan bertambah di debit sebesar 4 juta dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar 4 juta dengan jumlah total debit dan kredit 135.250.000. Dalam jurnal umum, jumlah debit dan kredit harus setara, seimbang. Jika ada yang tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam pencatatan, baik itu kesalahan dalam penulisan akun ataupun nominal akun tersebut. Maka dari itu harus berhati-hati dalam pencatatan dalam jurnal. Selanjutnya, buku besar. Di sini dikumpulkan ya, buku besar tuh ada apa saja ada akunnya. Yaitu pertama kas. Kas pada tanggal 2 bertambah di debit 55 juta. Pada tanggal 4 berkurang di kredit 6 juta. Pada tanggal 6 bertambah di debit 8.750.000. Pada tanggal 10 berkurang di kredit 12.100.000. Pada tanggal 19 berkurang di kredit 3 juta. Pada tanggal 21 berkurang di kredit 1.050.000. Pada tanggal 24 berkurang di kredit sebesar 8.250.000. Pada tanggal 27 bertambah di debit 6.500.000 dan pada tanggal 28 bertambah di debit 6.500.000 dengan saldo kas sebesar 46.350.000.
Sekarang akun untuk piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 13 bertambah di debit 6.500.000 dan pada tanggal 27 berkurang di kredit 6.500.000. Maka dari itu saldo piutang usaha 0. Selanjutnya piutang wesel. Pada tanggal 28 piutang wesel bertambah di debit sebesar 5.500.000. Saldo piutang wesel 5.500.000. Perlengkapan. Perlengkapan pada tanggal 4 bertambah di debit 6 juta. Pada tanggal 30 berkurang di kredit 4 juta. Saldo akhir perlengkapan yaitu 2 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Pada tanggal 24 bertambah di debit 8.250.000 dengan saldo akhir 8.250.000. Peralatan pada tanggal 3 bertambah di debit sebesar 12.100.000. Utang usaha. Dan sekarang untuk utang usaha. Utang usaha pada tanggal 3 bertambah di kredit 12.100.000. Pada tanggal 10 berkurang di debit sebesar 12.100.000 dengan saldo akhir 0. Modal zaki pada tanggal 2 bertambah di kredit 55 juta. Sekarang pendapatan usaha. Pendapatan usaha pada tanggal 6 bertambah di kredit sebesar 8.750.000. Pada tanggal 13 bertambah di kredit 6.500.000. Pada tanggal 28 bertambah di kredit sebesar 12 juta dengan saldo akhir 27.250.000. Selanjutnya biaya gaji. Biaya atau beban gaji. Pada tanggal 19 bertambah di debit sebesar 3 juta dengan saldo akhir 3 juta. Selanjutnya untuk biaya perlengkapan. Pada tanggal 30 bertambah di debit sebesar 4 juta dengan saldo akhir 4 juta. Untuk biaya listrik, air dan telepon bertambah di debit sebesar 1.050.000 pada tanggal 21 dengan saldo akhir 1.050.000. Itu adalah buku besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu neraca saldo. Neraca saldo pada nomor akun 100 nama akun khas di debit dengan total 46.350.000. Piutang usaha 0, piutang wesel di debit 5.500.000, perlengkapan di debit 2 juta, sewa dibayar di muka di debit 8.250.000, peralatan di debit 12.100.000, utang usaha di kredit 0, modal di kredit 55 juta, pendapatan usaha di kredit 27.250.000, biaya gaji di debit 3 juta, biaya perlengkapan di debit 4 juta, dan biaya listrik, air, dan telepon di debit 1.050.000 dengan total jumlah debit dan kredit 82.250.000. Maka dari sini telah selesai pencatatan transaksi di transaksi tersebut yang telah tercatat pada neraca saldo. Untuk jumlah debit dan kredit harus seimbang ya. Jika ada yang salah berarti ada kesalahan pencatatan di buku besarnya. Jika buku besar ada kesalahan di jurnalnya, maka dari situ harus teliti dari jurnal, cari jangan sampai ada yang kesalahan atau tidak balance. Walaupun tidak balance harus berhati-hati atas transaksinya. Misalnya harusnya biaya apa, ditulisnya biaya apa. Harus berhati-hati dalam pencatatan transaksi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.